그만, 흥인 그만. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan saya Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Terima kasih banyak ya guys untuk support, like, dan komennya. Setelah Jang Yun kembali dari rumah Gilce, di halaman rumah ada Riang Em menunggunya. Riang Em ingin mengatakan sesuatu kepada Jang Yun, tetapi Jang Yun berkata ingin sendiri, jangan mengganggunya. Lalu Jang Yun langsung masuk kamar dan merenung. Adegan kembali ke Gilce. Gilce juga hanya duduk di kamar dan merenung. Lalu masuklah Jong Jon ke kamar. Dan Gilce bertanya, benar kan kamu melihatnya itu dia? Seolah-olah Gilce belum percaya kalau Jang Yun masih hidup. 너도 봤지? 그 사람이지. Lalu Jong Jon menjawab, iya benar itu dia Nona. Lalu Gilce pergi keluar rumah untuk menyusul Jang Yun. Tapi Jong Jon melarangnya. Nona, hadiah pengantin sudah datang. Jong Jon mengingatkan Gilce sekali lagi jangan pergi. Tapi Gilce tetap pergi untuk ke rumahnya Jang Yun. Sementara Jang Yun sedang membakar semua sepatu-sepatu yang dia beli saat di Simyang untuk Gilce. Mungkin Jang Yun merasa tidak ada gunanya lagi disimpan. Dan pada saat yang terakhir mau dibakar, datanglah Gilce. Dan mereka berbicara. Gilce melihat Jang Yun seolah tidak percaya kalau Jang Yun masih hidup. Gilce matanya berkaca-kaca dan menangis. 참으로 살아계셨습니다. Sedangkan Jang Yun sendiri di ekspresi wajahnya hanya perasaan kecewa yang sangat berat. Jang Yun tidak menyangka dan menuduh Gilce tidak memberikannya kesempatan kepadanya, tetapi malah menerima lamaran orang lain. Betapa hancur dan sedihnya Jang Yun. Ya walaupun Jang Yun juga belum tahu alasan Gilce menerima lamarannya itu kenapa. Gilce mencoba untuk menjelaskan kalau Gilce menganggapnya sudah tiada. Keduanya salah paham sehingga saling tuduh. Gilce tidak suka dituduh Jang Yun kalau dia tidak setia. Gilce menerima lamaran Gwonmu karena Gwonmu telah menyelamatkannya waktu di pulau itu. Dia banyak membantuku, banyak membantu keluarga, dan juga banyak membantu ayah, terlebih baik kepada ayah dan menjaga ayah waktu kamu tidak ada. Itu dikarenakan aku malu telah menyuruhmu datang ke sana, karena menurutku itu tempat aman tapi malah membuatmu hampir terluka. Kemudian Jang Yun memberitahu bahwa yang menyelamatkan di pulau itu adalah aku, bukan Gwonmu. 그 산액을 안 일어납니다. Gilce mengatakan kenapa tempo hari waktu itu aku tanya bilang kamu tidak pernah datang ke pulau. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba berkata seperti itu? Lalu kenapa baru bilang sekarang? Kamu sendiri selalu bilang jangan pernah lupakan aku dan untuk selalu mengingatmu. Kamu ingin hatiku untuk kamu. Tetapi kemana kamu selama ini tidak pernah mengabari dan kembali padaku? Aku selalu mengingatmu dan selalu menunggumu. Sampai-sampai aku mendapat kabar kalau kamu tidak selamat. 난 그것도 모르고 도련님이 죽은 줄로만 알고. Jang Yun kaget saat Gilce bilang kalau kamu tidak selamat. Lalu Gilce pergi. Sementara di situ ada Jong Jon dan Gu Jam menjelaskan apa yang terjadi kepada Jang Yun. Kalau pada waktu itu Nona Gilce menangis terus sambil memeluk jaket pemberian Tuan Muda Jang Yun. Nona muda mendengar kabar Tuan Muda tidak selamat. Nona hanya menangis terus, lalu Nona bertemu dengan Tuan Muda Riang Em. Dan Tuan Muda Riang Em tidak mengelak saat Nona bertanya Tuan Muda tidak selamat. Jadi Nona tentu saja percaya kepada Tuan Muda Riang Em. 게다가 다른 사람도 아니고 량음이 분명. Jang Yun kaget mendengar hal itu. Lalu Jang Yun masuk ke rumah menemui Riang Em untuk bertanya dan meminta penjelasan. Apa yang kau katakan kepada Nona Gilce, Riang Em? Lalu Riang Em menjelaskan, pada saat aku datang ke sini dan bertemu Nona Gilce, dia sudah bertunangan dengan pria itu. Terus dia bertanya kepada aku tentangmu. Dia bilang kamu tidak selamat dan aku tidak menyangkalnya. Wanita itu membuatmu hampir tidak selamat.
Dan kamu terlalu banyak berkorban, Kak. Dan dia bisanya hanya menyakitimu dan membuatmu sengsara. Dan lihatlah, dia sekarang bertunangan dengan orang lain. 그새를 못 참고 또 다른 사내를. Selama ini Riang mungkin hanya diam saja. Tetapi sekarang unek-uneknya keluar semuanya ya guys di sini. Tapi kembali lagi Jang Yun mendengar semua perkataan Riang Jang Yun marah. Dan Jang Yun menarik bajunya Riang Tapi tetap saja Riang berkata, aku tidak menyesal berkata itu. Lalu Jang Yun sampai menonjok tembok beberapa kali. Kesal sama Riang Lalu Riang mengatakan, hentikan Kak, hentikan. Riang memeluk Jang Yun dan berlutut. Maafkan aku Kak, aku hanya tidak mau kamu menderita karenanya. Tanpa berpikir lagi, Jang Yun pergi keluar meninggalkan Riang dan menghampiri Gilce lagi. Sekarang Jang Yun mengerti kesalahpahaman apa yang terjadi. Jang Yun mengatakan, maaf aku tidak bisa kembali secepat yang aku inginkan. Dikarenakan ada halangan dan sesuatu terjadi di Simyang. 그래서 일찍 오고 싶었지만 오지 못했어. Dan Gilce berkata, semuanya sudah terlambat. Hadiah pengantin sudah datang. Tapi Jang Yun berkata, aku tidak peduli. Hanya berkata ke Gilce, walaupun kamu sekarang bersama pria lain, aku ingin kamu menjadi milikku. Sekarang ataupun nanti. Lalu Jang Yun memeluk Gilce. Berikanlah aku kesempatan sekali lagi. Aku tidak akan pernah membuatmu menunggu lagi. Pergilah denganku. Aku akan menyiapkan perahu dan tinggallah bersamaku. Lalu Gilce pulang ke rumahnya. Pada saat Gilce di rumahnya, Gilce berbicara dengan Ene dan menceritakan semuanya. Kalau Jang Yun mengajaknya pergi dan Gilce galau berat guys. 강화에 우릴 구하러 왔었다고 거짓말까지 하더라. Mulailah acara keluarga penerimaan hadiah pengantin di rumahnya Gilce. Jang Yun kembali datang dan bertanya kepada Gilce. Sementara yang lainnya semuanya berada di dalam menyanyi sambil menari merayakan acara tersebut dengan senangnya. Setelah beberapa saat berbicara, intinya Jang Yun mengajak Gilce untuk pergi bersamanya. Tentu saja pada malam itu juga pertama Gilce menolaknya. Karena Gilce merasa berat kalau sampai meninggalkan keluarganya terlebih ayahnya. Akhirnya Gilce dan Jang Yun pergi bersama. Mereka kabur dari acara perayaan tersebut. Gilce dan Jang Yun berlari sambil berpegangan tangan dengan bahagianya. Sementara orang rumah dan Guwonmu mencari Gilce dan Gilce tidak bisa ditemukan. Keluarganya Gilce sendiri sebenarnya tahu kalau Gilce pergi dengan Jang Yun. Dan mereka hanya diam saja dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi ayahnya Gilce teriak-teriak terus mencari Gilce. Kasihan juga ayahnya. Guwonmo mulai khawatir dan mulai mencari Gilce dengan mengerahkan banyak petugas. Guwonmo mencari-cari terus ke setiap desa dan di jalan-jalan. Guwonmo berpikir kalau Gilce diculik oleh penyusup. Dia sangat khawatir sekali karena calon pengantinnya diculik orang. Sedangkan Gilce dan Jang Yun berhenti di sebuah rumah sewa. Jang Yun menyewa rumah tersebut untuk 1 malam sampai menunggu terbit matahari. Lalu Jang Yun mengambil bantal duduk untuk Gilce. Lalu Jang Yun mempersilahkan Gilce untuk duduk. Lalu mereka saling memandang seperti malu-malu gitu. Dan Jang Yun tersenyum terus, senyum bahagia. Sedangkan Gilce antara bahagia dan galau karena meninggalkan keluarganya. Lalu Gilce tertidur. Jang Yun hanya melihat dan memandanginya. Lalu Jang Yun mengatakan, kalau Gujam sudah mengabari keluarga kamu kalau kamu ikut bersama aku. 부장이가 나루토에서 우리를 기다리고 있으니. Aku memberitahunya supaya keluarga kamu tidak khawatir. Kamu tidurlah dulu di sini.
Gujam sedang mempersiapkan perahu di dermaga. Lalu Jang Yun mengucapkan selamat malam ke Gilce. Terus tiba-tiba Jang Yun melihat kaki Gilce yang tidak memakai sepatu. Lalu Jang Yun ingat kalau masih ada sisa sepatu yang tidak dia bakar. Lalu Jang Yun mengambilnya dan memasangkan ke kakinya Gilce. Kelihatan sekali ya guys, Jang Yun itu sangat sayang sama Gilce, memperlakukannya dengan hati-hati sekali. Lalu Gilce terbangun dan Gilce bertanya, "Apakah kamu akan jadi suamiku?" Jang Yun menjawab, "Apa? Mustahil sekali jadi suamimu." 이제 잡힌 물고기니까 내 맘이지. Gilce kaget. Lalu Jang Yun mengatakan, "Aku akan menjadi pelayanmu sepanjang hidupku. Tubuhku milikmu dan hatiku milikmu." Gilce terharu mendengarnya. Kemudian ada Jongjon dan Ene datang. Jang Yun mempersilahkan mereka untuk masuk dan mereka berbicara. Sementara Guwonmo tetap mencari Gilce. Ada anak buahnya berkata kalau Nona Gilce bertemu dengan seorang pria pada saat itu dan dia kaget. Lalu Guwonmo bertanya kepada Yunjun, "Apakah benar pria yang sudah mati itu hidup kembali dan Gilce bersamanya?" Dan tentu saja Yunjun menjawabnya tidak mungkin Gilce ikut bersamanya. Sementara Jongjong dan Ene berbicara dengan Gilce. Ene berkata, "Kami tidak mengkritikmu. Justru kami mensupport kamu karena ini adalah pilihanmu dan kebahagiaan kamu. 내가 널 어떻게 나무래? Percayakanlah keluarga kamu bersama aku. Jadi kamu bisa pergi dengan Jang Yun dengan tenang." Dan mereka pamitan. Karena Gilce dan Jang Yun akan pergi untuk waktu yang lama. Jang Yun mengantar Ene dan Jongjon. Ene mengatakan, "Aku lebih tahu dari siapapun. Gilce sangat merindukanmu. 그러니 오늘은 좋은 날이지요. Sekarang tolong buatlah Gilce bahagia." Lalu mereka pulang. Lalu Guwonmo mengatakan kepada Yunjun, "Apa jika memang benar Gilce pergi dengannya? Karena peti hadiah sudah diterima, maka dari itu pemuda itu harus dilenyapkan. Dan Nona Gilce akan dihukum." Dan Yunjun memohon untuk tidak melakukan itu. Lalu Guwonmo pergi dengan sambil marah. Keesokan paginya Jang Yun masuk ke kamar memberitahukan Gilce. Dia akan mencari perahu lagi karena perahu yang dipesan kemarin belum datang juga. Jang Yun meminta Gilce untuk menunggu, tapi Gilce menolak menunggu. Gilce ingin ikut bersamanya. Gilce takut Jang Yun meninggalkannya lagi. Dan Jang Yun menjawab, "Kali ini aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Tunggulah di sini, di luar dingin." Dan Jang Yun pergi. Lalu Gilce melihat sepatu pemberian Jang Yun dan memegangnya dan memakainya. Lalu Gilce ingat ayahnya. Jang Yun berkata, ayahnya selalu berteriak mencari-cari Gilce, mengatakan kalau Gilce diculik oleh penyusup. Ingat hal itu Gilce menangis. Dan Gilce pergi untuk menemui ayahnya untuk pamitan. Gilce membuat surat untuk Jang Yun. Di dalam surat itu Gilce berkata, "Aku harus menemui ayahku dulu dan temui aku di dermaga." Gilce mencari-cari ayahnya ke pasar, lalu ke sungai. Dan ternyata ayahnya ada di sungai. Lalu Gilce berpamitan ke ayahnya. Gilce mengatakan, "Jangan mencariku keluar, ayah. 전 오랑캐한테 잡혀가지 않아요. Di saat aku tidak ada, penyusup asing tidak menculikku. Aku hanya pergi ke suatu tempat, ayah. Ayah makan ya, jangan sampai tidak makan. Kalau ayah tidak makan, nanti aku tidak akan pernah kembali." Sambil menangis Gilce. Sedangkan Jang Yun dan Gujam sudah di dermaga. Gujam meminta ke tukang perahu untuk menunggu 1 jam lagi. "Kami akan membayar mahal karena masih ada 1 orang lagi yang belum datang, Pak." Jang Yun hanya merenung sambil menunggu. 1 jam sudah lewat
Dan Guja marah dan berkata, memang Tuan pikir dia akan datang? Tuan sangat naif. 날 텄어요, 날 텄어. Lalu Jangyun memarahi Gujam, diam kamu. Gilce masih berbicara sama ayahnya. Pada saat bicara dengan ayahnya, ternyata ada Gewonmu juga di sungai. Dan Gilce kaget, tapi Gilce akhirnya berlari. Hari sudah hampir malam, matahari telah terbenam. Jangyun masih menunggu dengan sedihnya. Pada saat berlari menuju Jangyun, Gilce terus memikirkan ayahnya guys. Gilce berat dengan ayahnya harus meninggalkannya. Gilce dilema. Lalu di tengah perjalanan menuju Jangyun, Gilce berhenti dan menangis dan menangis. Berat baginya untuk mengambil keputusan antara Jangyun dan keluarganya. Dengan kediamannya itu dia mengambil keputusan. Pada keesokan paginya Gewonmu ke rumah Gilce dan Gewonmu sangat sedih. Gewonmu melihat sepatunya Gilce. Kemudian tiba-tiba ada Gilce keluar dari rumah dan berkata ke Gewonmu, ada apa gerangan membuat datang sepagi ini? Kamu harus tinggal dan sarapan di sini ya. 오신 김에 아침 드시고 가세요. Terus Gilce tersenyum dan Gewonmu kaget. Lalu dia pun tersenyum. Nah guys, akhirnya Gilce ini lebih memilih bersama keluarganya dan Gewonmu. Gilce tidak memilih Jangyun. Tetapi bukan berarti Gilce tidak mencintai Jangyun, tetapi Gilce lebih mencintai keluarganya. Dan Gewonmu sangat baik ke ayahnya. Gilce tidak bisa hidup tanpa keluarganya. Dan pagi itu acara pernikahan dilanjutkan kembali. Disiapkan bersama-sama keluarga. Mereka semua tampak bahagia, begitupun Gewonmu dan Gilce, mereka tersenyum. Lalu Jangyun diam-diam mencari ke rumahnya. Dan Jangyun melihat Gilce dan Gewonmu sedang tersenyum. Melihat itu, Jangyun hancur hatinya dan menangis. Jangyun hanya berjalan dengan lemas dan pergi menuju dermaga. Di perjalanan ada Jongjong membawa sebuah barang titipan dari Gilce. Akhirnya Jangyun pergi berdua dengan Gujam. Pada saat di perahu, Jangyun membaca surat dari Gilce yang isinya, maaf, aku tidak bisa pergi denganmu. Aku belum cukup percaya kamu mencintaiku. Aku belum percaya cintamu. Sampai-sampai aku harus meninggalkan semuanya. Hanya satu yang ku minta. Lupakanlah aku dan semua tentang aku. Membaca hal itu, Jangyun hanya menitikkan air mata terus. Lalu membuang surat dan sepatunya Gilce ke sungai. Hancur hatinya Jangyun. Kasihan guys. Nah guys, jadi di episode terakhir ini mereka ternyata tidak bisa bersatu. Dikarenakan Gilce berat dengan keluarga, dan di sisi lain ada laki-laki yang mencintainya dan sayang sama keluarganya dan tidak pernah meninggalkannya. Pada saat Jangyun di perahu, ternyata ada Riang melihat kepergian Jangyun dan Gilce juga. Lalu Riang melihat Gilce dengan penuh tatapan rasa benci. Nah guys, setelah 2 tahun kemudian, Jangyun dan Guja masih memburu para tahanan di Simyang. Ternyata Jangyun bertemu lagi dengan kelompok wanita bercadar. Mereka menaiki kuda dan menangkap satu persatu para tahanan. Dan ketua kelompoknya mencoba memanah tahanan lagi. Jangyun datang dan menghampirinya guys, dan menyapanya berkata, lama tak jumpa. Lalu Jangyun tersenyum. Wanita itu mau memanah tahanan lagi, dan Jangyun mencoba untuk menghentikannya dengan memanah ke tanah. Dan kudanya kaget
dan menjatuhkan wanita itu. Lalu wanita itu terjatuh, guys. Lalu Jang Yun dengan gagahnya menyelamatkan wanita tersebut. Mereka jatuh berdua guling-guling ke bawah, guys. Jang Yun tersenyum. Sepertinya cantik ya wanitanya. Wanita itu hanya memandang Jang Yun. Momennya romantis banget. Jang Yun mencoba untuk membuka cadarnya pelan-pelan, tapi wanita itu menolaknya. Dan akhirnya Jang Yun hanya menatap matanya dari dekat. Aduh, opa Jang Yun dapat gebetan baru nih. Nah guys, sekian episode terakhirnya. Terima kasih. Ditunggu My Dearest Season 2 ya di bulan Oktober. Terima kasih.